Ia datang dengan diam, tapi kepalanya tegak. Dulu dijambak, diludahi, dihina. Kini berdiri di panggung, sementara mereka yang pernah menginjaknya, duduk tertunduk tanpa kata. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Naila menatap meja makan yang sudah ia tata rapi sejak 1 jam lalu. Sup ayam buatan tangannya sudah mulai dingin. Nasi mengepul kini tinggal uap sisa. Lilin kecil yang ia nyalakan sebagai pemanis suasana justru mempertegas kesunyian rumah yang makin terasa dingin, meski AC tak menyala. Pukul 8 malam, Revan belum juga pulang. Lagi-lagi tanpa kabar. Ini bukan yang pertama. 2 bulan terakhir, Revan semakin sering pulang larut. Dan setiap pulang, wajahnya tidak lagi membawa senyum seperti dulu. Bukan peluk yang ia beri, tapi keluhan dan amarah yang kadang bahkan tak jelas alasannya. Padahal dulu, setiap jam 6 sore, Revan selalu pulang tepat waktu. Mereka akan makan malam bersama, tertawa soal hal-hal kecil, bahkan hanya karena Naila salah sebut nama pemain bola. Sekarang, suara tawa itu seperti hantu, hanya ada dalam ingatan. Ketika akhirnya pintu terbuka hampir pukul 9, Naila segera berdiri dan menyambutnya. Mas udah pulang, makan dulu ya. Aku udah makan di luar. Potong Revan cepat, tanpa menatap wajah istrinya. Ia langsung berjalan menuju kamar, melempar jas ke sofa tanpa peduli jatuh atau tidak. Naila terdiam. Tangannya yang sempat hendak membuka tudung saji kini menggantung di udara. Tadi, Mas bilang hari ini pulang cepat. Katanya mau ngobrol soal rencana liburan. Liburan apaan, Nay? Aku lagi banyak kerjaan. Jangan egois, bisa nggak? Nada suara Revan meninggi. Naila menggigit bibir. Aku cuma ingin kita ada waktu bersama lagi. Kayak dulu. Mas tahu nggak, kita udah 2 bulan nggak pernah ngobrol beneran. Karena kamu terlalu banyak nuntut. Aku capek kerja. Kamu malah cerewet. Kamu pikir enak apa kerja di bawah tekanan tiap hari? Revan membanting tas kerja ke meja makan, membuat mangkuk berisi sup ikut bergeser nyaris tumpah. Naila menelan ludah. Matanya mulai panas, tapi ia tahan. Ia tahu benar bagaimana tekanan di dunia kerja, lebih dari yang Revan bayangkan. Karena kenyataannya, Naila bukan hanya istri Revan. Ia adalah pemilik utama perusahaan tempat Revan bekerja. Posisi yang ia warisi dari ayahnya, pengusaha besar yang meninggal 5 tahun lalu. Tapi jabatan itu ia sembunyikan di balik nama samaran dalam struktur kepemilikan. Bukan karena ia malu, tapi karena ia ingin menilai orang-orang yang bekerja di sana dengan murni, termasuk suaminya sendiri. Selama ini Naila berpura-pura tidak tahu apapun soal dunia kerja Revan. Ia membiarkan suaminya menjalani karir tanpa tekanan sebagai suami pemilik. Ia tak ingin Revan merasa canggung atau rendah diri karena posisi istrinya lebih tinggi. Tapi kini, Naila merasa semua pengorbanan itu menjadi sia-sia. Dulu, Revan adalah pria penuh kasih. Ia mengangkat derajat Naila yang saat itu hanyalah lulusan desain interior biasa. Mereka bertemu di acara seminar bisnis, saat Revan masih menjadi karyawan junior. Naila jatuh hati karena kesederhanaan dan ketulusan pria itu. Bukan karena pangkat atau harta. Mereka menikah tanpa pesta mewah. Naila hanya mengenakan kebaya sederhana, dan Revan menyematkan cincin murah hasil nabung beberapa bulan. Dan Naila bahagia. Cukup dengan itu, karena baginya rumah tangga bukan soal kemewahan. Namun sekarang, seiring Revan naik jabatan, ia berubah. Ia mulai menghitung penghasilan Naila, mengatur pengeluarannya, bahkan mempertanyakan kegiatan Naila sehari-hari. Ia seolah lupa bahwa Naila diam-diam menyuntikkan dana pada perusahaan tempat ia bekerja, membantu manajemen menghindari krisis keuangan tahun lalu, semua tanpa menyebutkan nama. Naila kembali duduk, menatap meja makan yang kini terasa seperti kuburan mimpi. Ia menghela napas pelan. Mas,
Kalau memang aku hanya jadi beban bilang saja. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Revan hanya diam dari balik kamar. Tak ada jawaban. Tangis Naila akhirnya jatuh juga. Diam-diam. Ia tahu rumah ini masih utuh. Tapi hatinya mulai retak. Dan ia belum tahu, luka ini baru permulaan dari pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan. Tapi Naila bukan wanita lemah. Ia hanya diam untuk sementara. Ia sedang menunggu waktu yang tepat. Karena ketika waktunya tiba, bukan hanya air mata yang akan ia keluarkan, tapi juga kebenaran, kuasa, dan harga diri yang selama ini ia sembunyikan dalam diam. Sudah 3 hari Naila tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan wajah Revan dengan ekspresi dinginnya terus menghantui pikirannya. Tatapan sinis, ucapannya yang tajam, dan caranya menghindari kontak mata, semuanya menyisakan tanya yang mengendap dalam hati Naila. Awalnya ia mencoba menyangkal. Ia pikir, mungkin Revan memang sedang benar-benar stres karena target perusahaan. Tapi, naluri seorang istri tidak bisa dibohongi terlalu lama. Dan dugaan itu mulai menemukan jejaknya. Ketika seorang staf senior divisi operasional yang cukup dekat dengan Naila mengirimkan pesan pribadi lewat email khusus yang hanya digunakan untuk urusan penting. Maaf Bu Naila, saya tak bisa diam. Saya tahu ini mungkin di luar batas. Tapi saya rasa Anda perlu tahu. Pak Revan sering terlihat dekat dengan sekretaris baru, Tiara. Bukan hanya sekadar rekan kerja. Naila menatap layar laptop cukup lama. Nafasnya tersendat. Jari-jarinya bergetar saat menggulirkan lampiran foto dalam email itu. Revan dan seorang perempuan muda, dengan rambut panjang bergelombang, terlihat sedang makan siang berdua di kantin belakang kantor. Revan tersenyum. Senyum yang sudah lama Naila tak lihat di rumah. Perempuan itu mencondongkan badan, menyuapi Revan dengan sendok plastik, sambil tertawa. Wajah Revan tampak nyaman, bahkan hangat. Bukan seperti pria yang sering berkata lelah dan butuh ruang setiap kali Naila ingin bicara. Jantung Naila seperti jatuh ke perut. Perempuan itu cantik, muda, segar. Gaya berpakaiannya modern dan berani. Sangat bertolak belakang dengan Naila yang belakangan lebih sering mengenakan daster di rumah, karena merasa tak perlu tampil cantik di hadapan suami yang tak lagi peduli. Hari itu juga Naila mengambil keputusan. Ia akan datang ke kantor. Bukan sebagai pemilik utama, tapi sebagai wanita yang sedang mencari kebenaran. Pagi harinya, Naila mengenakan setelan blus krem dan celana hitam polos. Wajahnya ia poles tipis, rambut dikuncir rapi. Ia turun dari mobil pribadinya yang biasa dipakai hanya untuk urusan pribadi, bukan mobil dinas perusahaan. Tak seorang pun dari staf mengenalinya, selain 2 petugas keamanan yang memang tahu identitas aslinya, dan langsung memberi kode hormat tanpa menimbulkan curiga. Naila berjalan melewati lobi seperti karyawan biasa. Dengan ID tamu dan kacamata besar, ia menuju lantai divisi tempat Revan bekerja. Ia menempati ruangan kontrol kamera pengawasan, duduk di kursi pengawas sambil meminta akses CCTV selama 3 minggu terakhir. Tiap frame yang ia tonton seperti menusuk-nusuk harga dirinya. Revan dan Tiara tertawa bersama di pantry. Tiara sering masuk ke ruang kerja Revan tanpa mengetuk. Bahkan dalam salah satu rekaman, Naila melihat Revan mengusap pipi Tiara saat wanita muda itu tampak menangis. Usapan yang hangat, lembut. Padahal selama ini Naila hanya menerima tangan kasar saat mencoba mengusap air mata sendiri di rumah. Tak puas dengan rekaman, Naila memutuskan mengamati langsung. Ia masuk ke dalam ruangan kantor Revan dengan menyamar sebagai klien investor yang ingin melihat sistem kerja di perusahaan itu. Salah satu direksi yang mengetahui identitas Naila pun membantu menyusun skenario agar penyamaran itu terlihat alami. Dan di sanalah Naila melihat segalanya. Tiara, dengan blus ketat dan rok mini, duduk terlalu dekat dengan Revan di meja kerjanya. Tangan mereka bersentuhan. Tatapan mereka saling berpaut. Bahkan saat staf lain mengetuk pintu, Revan tidak terlihat panik sama sekali. Seolah sudah terbiasa. Naila menahan napas dari balik dinding kaca luar. Tangannya mengepal di balik mantel tipisnya. Ia merasa lemas, seolah tubuhnya dirampas udara. Satu sisi hatinya ingin masuk dan membanting semua yang ada di ruangan itu. Tapi sisi lainnya memerintahkannya untuk tetap tenang. Ini belum saatnya.
Ia perlu bukti. Ia perlu tahu sejauh mana Revan bermain api. Dan ia harus memutuskan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah sesaat. Namun malam itu, saat kembali ke rumah, Naila tak bisa menahan air matanya. Di depan kaca kamar mandi, ia berdiri memandangi bayangan dirinya sendiri. Apa aku sudah tidak cantik lagi, ya? Bisiknya pelan. Pertanyaan itu menyesakkan. Karena jawabannya bukan di wajah atau tubuhnya. Tapi di hati seseorang yang memilih untuk berpaling meski punya segalanya di rumah. Naila duduk di sisi ranjang, membuka catatan kecilnya, dan mulai menulis sesuatu. Hari itu, bukan hanya hati yang retak, tapi juga kepercayaan. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang tersisa hanyalah kekuatan untuk bertahan, atau melepaskan. Naila belum tahu pilihan mana yang akan ia ambil. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan membiarkan dirinya diinjak untuk kedua kalinya. Ruangan meeting lantai 7 itu biasanya dipenuhi diskusi serius dan presentasi profesional. Tapi pagi itu suasananya berbeda. Semua staf dari divisi marketing dan pengembangan produk berkumpul dalam satu ruangan besar. Mereka berdandan rapi, menyiapkan materi presentasi, dan terlihat lebih tegang dari biasanya. Hari itu dijadwalkan kunjungan langsung dari investor utama yang selama ini hanya berkomunikasi lewat email dan perantara direksi. Tidak ada yang tahu siapa orang yang akan datang itu, kecuali CEO dan 2 direktur utama. Naila berjalan melewati koridor kantor dengan langkah pelan namun pasti. Ia mengenakan setelan jas putih gading, rambutnya disanggul anggun, sepasang heels berdesain minimalis menambah aura elegan dan wibawanya. Hari itu, ia memutuskan untuk datang sebagai dirinya yang sebenarnya. Bukan lagi istri Revan, bukan lagi perempuan yang bertahan dalam diam, tapi sebagai pemilik tertinggi perusahaan yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Direktur keuangan menyambutnya di lobi dengan wajah tegang. Semua sudah siap, Bu Naila. Ruang meeting lantai 7. Tim Revan sedang presentasi. Naila hanya mengangguk kecil. Ketika pintu ruang meeting dibuka, semua kepala menoleh ke arah wanita yang masuk dengan aura dingin dan tenang itu. Tiara yang sedang berdiri di depan proyektor, tampak terganggu. Revan yang duduk di sisi kanan ruangan menoleh cepat, wajahnya tegang. Tapi tak ada yang bicara. Tak ada yang menyapa, karena tak satu pun staf mengenali wajah Naila. Selamat pagi, suara Naila pelan tapi tegas. Saya datang untuk mendengar langsung hasil kerja tim ini. Harap lanjutkan presentasinya. Revan berdiri. Maaf Bu, ini meeting internal. Anda siapa? Ya. Beberapa orang tampak saling pandang. Tiara tersenyum tipis, melirik Naila dari atas ke bawah. Naila menatap Revan tanpa emosi. Saya punya hak untuk berada di sini. Silakan lanjutkan. Saya ingin mendengar. Revan terdiam. Ia tak mengerti mengapa wanita asing ini begitu percaya diri, tapi entah kenapa ia juga tak bisa membantah. Tiara mendekat. Sebentar, katanya nyaring. Maaf, Mbak. Kalau kamu mau cari perhatian suamimu, jangan di tempat kerja dong. Ini kantor, bukan pasar. Semua orang membeku. Naila mengangkat alis. Maksud Anda? Jangan pura-pura. Semua orang tahu kamu istri Pak Revan. Tapi jangan bawa masalah rumah tangga ke kantor. Ganggu suami orang itu kampungan. Tahu? Tiara tiba-tiba maju, lalu, tanpa aba-aba, menarik rambut Naila dan menjambaknya keras hingga tubuh Naila sedikit terhuyung. Jangan sok elegan kamu. Cuma istri yang gak laku perhatian maksa ke kantor. Tiara berteriak sambil meludah ke arah wajah Naila. Beberapa staf perempuan langsung menutup mulut menahan teriakan. Beberapa pria berdiri refleks. Tapi tak satu pun yang berani menyentuh atau menghentikan Tiara. Dan Revan hanya berdiri. Ia tidak bergerak. Tidak juga menghentikan Tiara. Bahkan ia membuka mulut dan berkata, "Kamu bikin malu aja kesini. Pulang, Naila. Kita selesaikan di rumah." Naila memejamkan mata sejenak. Napasnya sesak. Tapi bukan karena sakit fisik. Luka itu jauh lebih dalam. Terletak di bagian paling rapuh dari hatinya. Tidak karena Tiara menjambak atau meludahinya. Tapi karena pria yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri, memilih diam saat dia dihina di depan umum.
Naila berdiri tegak. Ia mengambil tisu dari tasnya, menyeka wajah dengan gerakan tenang. Tidak menangis. Tidak marah. Matanya kini tajam, dingin seperti kaca. Ia menatap Tiara dan Revan secara bergantian. Baiklah. Kalian ingin tahu siapa saya? Ruangan menjadi sunyi. Suara detik jam di dinding terdengar sangat keras. Naila membuka ID card kecil dari tasnya, lalu melemparnya ke atas meja panjang. Seorang staf langsung memungut dan membacanya. Ia membelalak, lalu berdiri dengan gugup. Bu Naila? Ini nama pemilik saham utama perusahaan. Semua kepala menoleh. Tiara terlihat pucat. Revan melangkah mundur satu langkah. Aku pemilik perusahaan ini. Tempat kalian berdiri. Tempat kalian menggaji hidup kalian. Dan aku adalah istri yang kalian hina barusan. Suara Naila nyaris bergetar. Tapi matanya tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Aku datang bukan untuk merebut suamiku. Aku datang untuk melihat seberapa rendah seseorang bisa menginjak martabat orang lain hanya karena merasa punya sedikit cinta palsu. Tiara membeku di tempat. Wajahnya memucat. Revan membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Naila memutar tubuh, berjalan pelan ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Bersiaplah. Rapat darurat manajemen akan aku adakan 1 jam lagi. Bukan untuk bicara soal presentasi, tapi untuk mencabut kebusukan yang sudah terlalu lama kubiarkan tumbuh. Pintu tertutup. Dan dunia Revan serta Tiara, yang mereka bangun dengan kebohongan dan penghinaan, mulai runtuh perlahan. Malam itu hujan turun deras, seolah langit pun ikut merasakan apa yang sedang dialami Naila. Mobilnya melaju pelan di jalanan basah, dan setiap tetesan hujan yang membentur kaca seperti ikut mengiringi sesak di dadanya yang makin membuncah. Di kursi kemudi, Naila tak berkata sepatah pun. Jemarinya menggenggam erat setir, tapi matanya sembab, merah, dan kosong. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk ke dalam tanpa melepas sepatunya. Langkah kakinya pelan, seolah tubuhnya sudah tak lagi punya tenaga untuk sekadar berdiri. Ruangan rumah yang dulu terasa hangat kini bagai ruang hampa, sunyi, tanpa jiwa. Tanpa menyalakan lampu, Naila menjatuhkan tubuhnya ke lantai ruang tengah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah tanpa bisa dikendalikan. Ia menangis dalam diam, menggigit bibirnya sendiri untuk menahan isak, agar tak ada suara yang terdengar selain hujan yang mengetuk jendela. Perlahan ia merangkak menuju lemari kecil di ruang kerja pribadi, membuka laci paling bawah yang berisi tumpukan dokumen tua, berkas-berkas lawas yang berisi catatan tangan ayahnya dulu, saat mereka mulai merintis perusahaan itu dari kecil. Di baliknya, ia menarik keluar sebuah map lusuh yang sudah mulai menguning. Di dalamnya tersimpan sketsa rencana bisnis pertama mereka, logo sederhana perusahaan sebelum berubah jadi raksasa industri, dan potret hitam putih dirinya bersama sang ayah di depan bangunan ruko sempit, kantor pertama mereka. Naila menciumi foto itu dengan gemetar. Ayah, bisiknya parau. Aku sudah jaga semua ini, tapi kenapa orang yang paling aku percaya, malah jadi orang pertama yang menginjak-injakku? Air matanya jatuh membasahi kertas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang. Bukan karena lemah, tapi karena luka yang ia terima tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cinta yang ia beri selama ini begitu tulus. Ia tidak pernah merasa lebih dari Revan, walau secara kekayaan, jabatan, dan pengaruh, ia jauh di atas. Ia bahkan rela menyembunyikan jati dirinya demi menjaga kenyamanan suaminya, demi agar Revan bisa berkembang tanpa tekanan menjadi suami si pemilik. Naila tak pernah menuntut. Bahkan saat Revan mulai berubah sikap, ia memilih bersabar, berharap Revan akan kembali seperti dulu, pria yang setia, yang menghargai kesederhanaan. Tapi semuanya kini hancur di depan matanya. Revan bukan hanya berkhianat. Ia membiarkan istrinya dipermalukan di depan umum. Dihina, diludahi, dijambak, tanpa membela, tanpa sekadar berdiri dan berkata, "Itu istri saya." Apa harga dirinya sebagai istri? Apa artinya cinta yang ia pertahankan selama ini? Naila mengambil napas panjang. Ia memandang ke langit-langit rumah yang sunyi, lalu berdiri pelan,
menatap dirinya di cermin ruang tamu. Di sana, ia melihat sosok perempuan dengan wajah penuh air mata, rambut acak-acakan, dan mata merah. Tapi di balik itu, ada kilau tekad yang mulai muncul pelan-pelan. Aku bukan perempuan lemah, gumamnya sambil menatap cermin itu lebih dalam. Aku hanya terlalu lama memberi kesempatan. Ia berjalan ke arah meja kerja, membuka laptopnya, dan mulai menulis email darurat kepada seluruh jajaran direksi. Ia tahu ini bukan saatnya lagi mempertahankan luka dalam diam. Ia tak bisa menyelamatkan pernikahan yang sudah hancur hanya dengan air mata. Ada harga diri yang harus ia jaga. Ada warisan ayahnya yang harus ia hormati. Dan ada dirinya sendiri yang harus ia selamatkan. Di luar, hujan masih turun deras. Tapi di dalam dirinya, badai perlahan mereda. Malam itu Naila tidak lagi menangis karena sakit. Ia menangis untuk terakhir kalinya sebagai istri yang dikhianati. Dan esok hari, ia akan berdiri sebagai perempuan yang mengambil kembali kekuatan yang pernah ia kubur demi cinta yang tidak layak. Pagi itu langit begitu cerah, seolah tak terjadi apa-apa kemarin. Namun di dalam diri Naila, badai justru baru saja dimulai. Ia berdiri di depan cermin besar kamar, mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja satin berwarna biru tua. Rambutnya disanggul elegan, sepasang anting kecil menghias telinganya. Bukan hiasan yang mahal, tapi cukup untuk memantulkan wibawa seorang pemimpin. Hari ini ia tak lagi menyamar. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Mobil dinas perusahaan menjemputnya tepat pukul 8. Sopir yang selama ini hanya tahu Naila sebagai istri Revan kini menunduk penuh hormat, menyebut namanya dengan gelar lengkap. Berita mengenai siapa Naila sebenarnya telah disampaikan kepada seluruh jajaran direksi malam sebelumnya. Ia meminta rapat darurat digelar, mengundang semua manajemen, termasuk kepala divisi dan staf senior. Suasana kantor pagi itu mencekam. Belum ada yang tahu pasti mengapa rapat besar tiba-tiba dijadwalkan. Tapi kabar yang beredar tentang kejadian di ruang meeting kemarin, tentang seorang perempuan misterius yang dijambak oleh sekretaris baru dan diludahi di hadapan semua staf, menjadi desas-desus paling hangat. Dan lebih mengejutkan lagi, perempuan itu dikabarkan bukan orang biasa. Banyak yang mulai menyusun potongan puzzle yang selama ini terasa janggal. Naila melangkah masuk ke ruang rapat utama lantai 10. Semua kepala menoleh. Di ujung meja panjang, para direksi sudah menunggu. Revan dan Tiara duduk berdampingan di sisi kiri. Wajah Revan terlihat tegang, matanya terus mencari penjelasan. Tiara masih tampak dengan dandanan menor, kali ini tak bisa menyembunyikan gelisahnya. Begitu Naila masuk, ruangan hening. Hanya suara sepatu hak tingginya yang terdengar, menggetarkan lantai seperti langkah hakim memasuki ruang sidang. Ia berjalan dengan kepala tegak, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Ia berhenti di tengah. Tak duduk di kursi pimpinan. Justru berdiri tegak di hadapan mereka semua. Sebelum saya mulai rapat ini, ucapnya dengan tenang, izinkan saya memperkenalkan diri dengan nama lengkap. Saya Naila Arisanti Putri, pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Beberapa orang yang belum tahu terlihat terkejut. Beberapa langsung menunduk. Revan membeku di tempat, menatap Naila seolah tak percaya. Tiara terdiam. Wajahnya berubah pucat seperti kain putih disiram tinta hitam. Saya tidak akan mengulang peristiwa kemarin. Tapi saya ingin semua yang hadir di ruangan ini tahu bahwa saya, pemilik utama perusahaan ini, telah dipermalukan, dijambak, dan diludahi oleh seorang karyawan baru bernama Tiara. Naila menoleh langsung ke arah Tiara. Kau tidak tahu siapa yang kau hina kemarin. Tapi sekarang, kau tahu. Dan hari ini juga, kau saya nyatakan dipecat. Tiara membuka mulut, tapi suara Naila memotong lebih tajam dari pisau. Jangan katakan apapun. Ini bukan tempat untuk kau membela diri. Kau sudah mendapatkan hakmu untuk bicara kemarin. Dan yang kau lakukan bukan bicara, tapi meludahiku seperti aku ini sampah. Mata Naila menatap lurus, tajam, tanpa sedikit pun getaran. Tiara menunduk. Tangannya bergetar, dan perlahan ia mengambil tas kecilnya. Ia tahu ini akhir. Tidak ada celah untuk memohon. Tidak ada ruang untuk alasan. Naila lalu menoleh pada Revan, yang sejak tadi duduk membatu. Ia tak marah,
tapi juga tak menahan. Suaranya tetap tenang. "Revan," katanya. "Aku sudah cukup sabar. Terlalu cukup. Kamu berdiri di ruangan ini bukan karena kerja kerasmu semata. Banyak keputusan manajemen yang membiarkanmu bertahan karena aku yang membela. Tapi sekarang aku sadar, membelamu adalah kesalahan." Revan mengatupkan rahangnya. "Naila, aku..." "Diam." Suara Naila cukup untuk membuat seluruh ruangan terpaku. "Kamu bukan hanya suami yang gagal. Kamu juga pemimpin yang buruk. Kau tak punya integritas. Kau membiarkan istrimu dipermalukan di tempat kerja tanpa satu kata pun pembelaan. Bahkan menyuruhnya pulang, seolah dia yang membuat onar." Revan menunduk. Ia mencoba mengatur napas, tapi semua mata kini tertuju padanya. Penuh campuran rasa simpati, malu, dan tak percaya. "Mulai hari ini, jabatannya saya cabut. Anda tidak lagi memiliki posisi apapun di perusahaan ini. Surat keputusan saya tanda tangani pagi tadi." Ruangan hening. "Saya ingin kalian semua tahu," lanjut Naila, menatap seisi ruangan, "perusahaan ini dibangun dari nol oleh saya dan ayah saya. Bukan untuk tempat menjalin skandal, bukan untuk menyebar aib, tapi untuk membangun kepercayaan, profesionalitas, dan harga diri." Naila menunduk sejenak, suaranya kini lebih lembut, tapi tetap tegas. "Jika ada yang menganggap perempuan itu lemah, kalian salah. Perempuan bisa sabar, tapi saat dikhianati dan diremehkan, dia bisa jadi badai. Hari ini, saya adalah badai itu." Ia mengakhiri pidatonya, lalu duduk di kursi pimpinan untuk pertama kalinya di hadapan seluruh manajemen. Revan hanya bisa duduk kaku, tak berkata apa-apa. Sementara Tiara keluar dari ruangan dengan langkah lemas dan kepala tertunduk. Dan semua orang di ruangan itu tahu, hari ini mereka baru saja melihat satu hal. Seorang wanita yang hancur karena cinta, berdiri kembali, lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Senja baru saja menyapa saat Revan berdiri di depan pintu rumah yang dulu ia sebut rumah tangga. Langit berwarna jingga kelam, seperti memantulkan kabut di wajah Revan yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Tangan kanannya menggenggam koper kecil, dan tangan kirinya berulang kali mengepalkan gugup. Pintu terbuka. Di baliknya, Naila berdiri tegak. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak juga ada kelembutan. Yang ada hanya ketegasan, dingin dan tenang. Senyum tak muncul. Matanya bahkan tak menatap mata Revan. Hanya sesaat melihat koper di tangan Revan, lalu kembali diam. "Aku mau bicara," ucap Revan, lirih. "Bicara sudah tidak ada gunanya, Revan," jawab Naila pelan tapi jelas. "Semua yang harus dikatakan sudah tertulis dalam surat yang akan kamu terima besok pagi dari pengacara saya." Revan menunduk. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku khilaf. Aku terlalu terbawa suasana sama Tiara. Aku pikir aku bisa dapat sesuatu yang baru. Tapi ternyata..." "Berhenti," potong Naila, masih berdiri di ambang pintu. Revan menatapnya penuh harap. "Tolong beri aku kesempatan, Nay. Sekali saja. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku." Naila menarik napas pelan. Matanya kini mulai menatap Revan, dalam dan tajam. "Kau minta maaf bukan karena sadar. Kau minta maaf karena akhirnya kau tahu siapa aku sebenarnya. Kalau aku ini bukan hanya istrimu, tapi perempuan yang selama ini menopang hidupmu tanpa kau tahu. Tapi sayangnya, Revan, aku tidak butuh lelaki yang cuma mencintaiku saat tahu aku berkuasa. Aku menyesal, Nay, sungguh. Menyesal karena dipecat, atau karena aibmu sudah tersebar." Nada suara Naila tetap tenang, tapi getir. Revan terdiam. Tak mampu menjawab. "Selama ini aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku percaya padamu. Kupikir, walaupun aku menyembunyikan siapa diriku, kau tetap akan mencintaiku apa adanya. Ternyata yang kau cintai cuma kemudahan, kenyamanan, dan ketika semua itu terasa biasa, kau mulai mencari yang baru." Revan menunduk makin dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hilaf, Nay. Hilaf itu satu langkah salah. Tapi kamu melangkah berkali-kali.
Kamu berbohong, kamu menghina, kamu membiarkan aku dipermalukan. Hilafmu bukan cuma menghancurkan hatiku, tapi juga harga diriku di depan publik. Sunyi menyelimuti halaman rumah. Hanya suara cicit burung petang yang mengisi sela kesunyian mereka. Naila menarik napas. Aku akan ajukan gugatan cerai. Semua aset yang selama ini kamu pakai, rumah ini, kendaraan, rekening, bahkan jam tangan mewahmu, semuanya atas nama aku. Dan mulai malam ini, kamu tak lagi berhak atas semua itu. Revan mendongak cepat. Naila, kamu serius? Aku serius. Dan aku sudah terlalu terlambat untuk bertindak. Tapi syukurlah, aku masih punya waktu untuk menghargai diriku sendiri. Ia lalu membuka pintu lebih lebar, bukan untuk mempersilakan masuk, tapi justru untuk memberi jalan. Ambil barangmu yang tersisa. 15 menit. Setelah itu, Satpam akan menutup gerbang. Revan berdiri mematung. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar. Naila berbalik, masuk ke dalam rumah. Tak ada air mata. Hatinya sudah menangis terlalu banyak. Di ruang tamu, ia duduk perlahan. Menatap meja kecil yang masih menyimpan foto pernikahan mereka. Ia ambil foto itu. Lama ia tatap, lalu diselipkannya ke dalam laci, ditutup perlahan. Hari itu, Naila bukan hanya menceraikan Revan dari hidupnya. Ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Meninggalkan luka, bukan karena kalah, tapi karena tahu, tidak semua cinta pantas diperjuangkan sampai habis. Suatu pagi yang mendung, mobil sedan tua berhenti di depan gedung tempat Naila memimpin pertemuan penting. Dari dalam mobil, Tiara turun dengan langkah ragu. Wajahnya jauh dari riasan mencolok seperti dulu. Bajunya kusut, sepatu hak tingginya sudah usang, dan di matanya ada genangan harapan yang terlampau jauh. Ia berdiri di lobi, menunduk di hadapan petugas keamanan. Tolong, bisakah saya bertemu dengan Bu Naila? Saya hanya ingin bicara sebentar saja. Tolong. Suaranya gemetar, menahan malu dan tangis yang hampir pecah. Petugas keamanan itu ragu, lalu menghubungi asisten pribadi Naila. Tak lama kemudian, Naila yang tengah dalam sesi istirahat keluar dari ruang meeting, mengenakan setelan blazer hitam sederhana namun elegan. Tatapannya langsung jatuh pada sosok perempuan yang dulu menjambaknya dengan pongah. Tiara langsung menunduk. Tangannya gemetar. Bu Naila, saya datang bukan untuk minta maaf saja. Saya ingin bekerja kembali. Apapun posisinya. Saya janji tidak akan macam-macam lagi. Saya mohon, Bu. Naila diam cukup lama. Wajahnya datar. Dingin. Namun sorot matanya tetap tajam dan jernih, menyorot isi hati lawan bicaranya. Kamu datang memohon karena tak punya pilihan, ucap Naila pelan. Bukan karena benar-benar menyesal. Tiara tersentak. Air matanya mengalir. Saya dulu terlalu sombong. Saya pikir saya tahu segalanya. Saya kira saya bisa menaklukkan siapapun. Tapi ternyata saya cuma pion. Saya cuma bodoh. Naila menghela napas, masih dengan posisi berdiri tegak di hadapan wanita yang dulu merendahkannya. Kau ingat waktu kau menjambak rambutku di depan semua staf? Tanyanya. Kau ingat waktu kau ludahi wajahku? Kau bilang aku wanita kampung, pengganggu, pengemis cinta suamimu. Kau bahkan tak pernah tahu siapa aku, tapi kau merasa punya kuasa untuk merendahkanku. Tiara menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku malu, aku menyesal. Kesombonganmu sendiri yang membuatmu jatuh. Naila melanjutkan tenang. Dan hari ini, aku tidak akan memberikanmu pekerjaan. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku tidak bisa mempercayakan satupun ruang di perusahaanku pada seseorang yang pernah merusak integritas dengan tangan dan lidahnya sendiri. Tiara terdiam. Ia tahu, tidak ada ruang lagi. Tidak ada belas kasihan yang bisa ia paksa keluar dari hati Naila. Ia membungkuk dalam-dalam, kemudian pergi, dengan tubuh lemah lunglai seperti bayangan dirinya sendiri. Sementara itu, Revan tidak dalam keadaan lebih baik. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, memandangi layar ponselnya yang hanya berisi penolakan demi penolakan. Reputasinya hancur.
Dunia korporat bergerak cepat dan penuh koneksi. Semua orang tahu siapa pemilik utama perusahaan tempat ia dulu menjabat. Dan semua orang juga tahu, ia adalah suami yang berselingkuh dan menghina bos utamanya sendiri, istrinya. Ia sudah mencoba melamar sebagai manajer, supervisor, bahkan posisi staf biasa di perusahaan-perusahaan kecil. Tapi tak satu pun yang menerimanya. Namanya muncul di mesin pencarian internet dengan judul berita viral. Suami selingkuh di hadapan pemilik perusahaan, tak tahu istri adalah bos besarnya sendiri. Dari balik jendela rumah kecilnya, Revan duduk termenung. Sesekali menatap jam tangan yang dulu mahal, tapi sekarang sudah retak. Ia mengingat semua kemewahan yang dulu ia kira datang dari hasil kerjanya sendiri. Padahal semua itu dari Naila. Dari wanita yang ia pandang remeh. Yang ia tinggalkan demi ilusi gairah sesaat. Telepon genggamnya berdering. Satu-satunya yang masih menghubunginya, ibunya. Revan, kamu belum juga kerja? Suara ibunya terdengar cemas. Belum, Bu, jawabnya lirih. Kamu sudah makan? Revan hanya diam. Tak kuasa berkata bahwa ia hanya minum teh sejak pagi. Sudah kubilang, jangan macam-macam sama Naila. Dia wanita baik. Sekarang kamu baru tahu rasanya kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Revan memejamkan mata. Tangannya gemetar. Hatinya hampa. Dulu ia punya semuanya. Cinta, kekayaan, dan kehormatan. Kini, ia hanya punya penyesalan. Dan penyesalan itu tidak bisa membeli waktu, tidak bisa menghapus nama buruk, dan tidak bisa memulihkan hidup yang sudah rusak karena kesombongan dan kebodohan. Hari itu, Revan dan Tiara belajar pelajaran yang paling keras dari hidup. Jangan pernah rendahkan orang lain hanya karena kamu tak tahu siapa dia sebenarnya. Gedung megah di pusat kota sore itu dipenuhi puluhan wanita dari berbagai latar belakang. Beberapa mengenakan kerudung, sebagian lainnya berdiri percaya diri dengan jas kerja. Mereka berkumpul untuk menghadiri peluncuran Yayasan Suara Perempuan, sebuah gerakan sosial baru yang mendukung perempuan korban kekerasan verbal dan penghinaan dalam rumah tangga dan dunia kerja. Di panggung utama, kamera media nasional menyorot Naila yang berdiri anggun dalam balutan blazer putih dan celana panjang hitam. Rambutnya digelung rapi, dan suara lembutnya menggema di seluruh ruangan, tegas namun penuh empati. Tidak semua luka itu terlihat. Ada luka yang membekas di hati, karena kata-kata, karena direndahkan, karena dianggap tidak ada. Hari ini kita berdiri di sini bukan hanya untuk mengenang luka itu, tapi untuk mengobatinya. Kita sembuh bersama. Dan kita bangkit, bersama. Tepuk tangan meriah bergema. Beberapa wanita di barisan depan tampak mengusap air mata. Kamera menyorot wajah-wajah yang menyimpan trauma masa lalu, dan kekuatan masa depan. Di balik keramaian itu, seorang petugas kebersihan melintas membawa pel mop dan ember. Rambutnya ditutup dengan topi lapuk, seragam birunya pudar karena usia. Ia berhenti sejenak di dekat pintu keluar aula, memperhatikan dari kejauhan wanita yang dulu ia hina. Tiara. Wajahnya tirus, matanya sayu. Jemarinya kasar karena pekerjaan berat. Ia berdiri mematung di balik tiang, menyaksikan dari kejauhan wanita yang dulu ia ludahi di ruang rapat. Wanita yang dulu ia panggil, wanita kampung, dengan pongah. Kini, wanita itu berdiri di atas panggung, dihormati, diabadikan dalam kamera, disegani publik. Mata mereka bertemu. Tiara refleks menunduk. Ia tak sanggup menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ember di tangannya nyaris jatuh. Napasnya sesak. Ia ingin menyelinap pergi, tapi kakinya seolah tertancap di lantai. Naila hanya berdiri beberapa langkah darinya. Ketika acara usai dan para tamu mulai meninggalkan ruangan, Naila berjalan mendekat, langkahnya tenang dan penuh wibawa. Sesaat sebelum melewati Tiara, Naila menoleh, menatapnya. Mata mereka kembali bertemu. Tiara membuka mulut, namun tak satu kata pun keluar. Hanya air mata yang jatuh perlahan dari sudut matanya. Naila tersenyum tipis. Senyum yang tidak merendahkan, tidak pula menyombongkan. Hanya senyum datar yang menyiratkan satu hal. Lihat di mana aku berdiri, dan di mana kamu sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Naila melanjutkan langkahnya. Tinggi, tegak, membelah lorong dengan karisma yang dibangun dari air mata,
luka, dan harga diri yang tak pernah ia biarkan diinjak lebih dari sekali. Tiara menatap punggung Naila sampai wanita itu menghilang di balik pintu mobil mewah. Dadanya sesak, seperti dihimpit ribuan kilogram penyesalan. Ia menunduk, tangan menggenggam erat gagang pel. Pelan-pelan, ia menyeka air matanya dan kembali mengepel lantai marmer yang tadi dilalui Naila. Lantai itu pernah jadi panggung aib untuk Naila. Hari ini, lantai itu adalah jejak kemenangan bagi perempuan yang tidak pernah menyerah. Dan Tiara? Ia kini tahu betapa menyakitkannya berada di bawah kaki seseorang yang dulu ia injak. Matahari pagi menyinari halaman rumah kecil Nan Asri di pinggiran kota. Di sanalah Naila memilih menetap setelah semuanya berakhir. Bukan karena ia tak mampu membeli rumah mewah lain, tapi karena di rumah ini ia merasa tenang. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada lampu sorot rapat direksi, tidak ada wajah-wajah munafik yang menebar senyum palsu sambil menusuk dari belakang. Hanya ada dirinya, sang ibu yang menua dengan anggun, dan seorang anak laki-laki kecil yang kini menjadi sumber kekuatannya. "Bunda, hari ini aku tampil baca puisi di sekolah," ujar anak itu, sembari merapikan dasinya yang sedikit miring. Naila tersenyum, lalu membetulkannya dengan sabar. "Baca yang lantang, ya. Seperti kamu bicara dari hati." Anak itu mengangguk mantap. Senyumnya mengingatkan Naila pada masa lalunya bersama Revan. Tapi kali ini, bukan dengan luka. Hanya sisa kenangan yang sudah tak menyakitkan lagi. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Yang tersisa kini adalah rasa syukur. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pria mengenakan jaket ojek online memarkir motornya di pinggir jalan. Keringat menetes dari pelipisnya. Jam tangannya tua, helmnya mulai retak di sisi kanan. Revan menatap ke atas, ke sebuah papan billboard besar bertuliskan, Naila Ramadhani, Empowering Women, Changing Futures, dengan foto Naila mengenakan setelan kerja, wajahnya penuh percaya diri. Revan diam. Matanya nanar. Lalu menunduk. Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu ia abaikan, ia rendahkan, bahkan ia malu bawa ke depan publik, kini berdiri begitu tinggi, tak tergapai. Ia pernah jadi bagian hidup Naila, tapi kini bahkan bayangan pun tak mampu mengejarnya. Suara notifikasi pesanan masuk terdengar dari ponsel di kantong jaketnya. Revan menghela napas. Ia menyalakan mesin motornya dan kembali ke jalanan. Tak ada pilihan lain. Inilah hidup yang ia pilih dengan tangannya sendiri. Ia tak sedang dihukum oleh takdir. Ia sedang menuai hasil dari setiap keputusan buruk yang pernah ia buat. Sementara itu, Naila duduk di sebuah taman kecil setelah mengantar anaknya ke sekolah. Ia membuka laptop, memantau laporan perkembangan yayasannya, menerima undangan seminar dari luar negeri, lalu tersenyum saat membaca satu pesan dari seorang perempuan tak dikenal. "Terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya, Bu Naila. Saya ingin jadi kuat seperti Anda." Naila menatap langit biru di atas kepalanya. Tak ada beban. Tak ada dendam. Yang tertinggal hanya ruang kosong dalam dada yang kini terisi penuh oleh damai dan rasa cukup. Ia tahu, membalas luka dengan kebahagiaan adalah jawaban terbaik dari semua kesakitan yang pernah ia telan dalam diam. Dan hari ini, ia tidak lagi berjalan dengan luka. Ia berjalan dengan kepala tegak, melangkah bersama cahaya yang lahir dari keberaniannya keluar dari kegelapan. Ruangan besar itu dipenuhi wanita dari berbagai latar belakang. Pengusaha, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, bahkan korban kekerasan yang kini bangkit kembali. Spanduk di atas panggung bertuliskan, "Perempuan berdaya, bukan berdiam." Sorot lampu panggung menyinari satu sosok yang berjalan mantap menuju podium. Naila, mengenakan blazer hitam sederhana dan celana panjang warna krem, berdiri tenang dengan mikrofon di tangannya. Suara tepuk tangan menggema menyambutnya, tapi Naila hanya membalas dengan senyum tipis yang tenang. Senyum seseorang yang telah melalui badai besar dan keluar dengan wajah menghadap matahari. Ia mulai berbicara, suaranya tidak tinggi, tapi jelas. Tenang, namun menusuk. "Dulu, saya dianggap bukan siapa-siapa. Istri biasa. Wanita rumahan yang tak tahu dunia luar. Tapi justru dari dalam rumah itulah, saya membangun dunia saya sendiri. Banyak dari kita terlalu lama menunduk, terlalu takut bicara, terlalu sabar sampai dianggap tak punya batas. Padahal, ketika perempuan memilih diam,
Bukan karena tak tahu apa-apa, tapi karena ia tahu kapan harus bicara, dan kapan harus mengguncang dunia. Terdengar bisikan haru dari hadirin. Beberapa peserta mengangguk pelan, menyeka air mata. Naila melanjutkan. Kali ini suaranya lebih dalam. Saya pernah dihina di depan banyak orang, dijambak, diludahi. Oleh perempuan yang bahkan tak tahu siapa saya. Dan saat itu, saya diam. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah injak-injak orang yang sedang diam. Bisa jadi dia adalah pemilik tanah tempatmu berdiri. Jangan pernah menjilat ludahmu sendiri, karena rasa pahitnya akan membekas sepanjang hidup. Sorot kamera di layar besar memperlihatkan sepasang wajah di deretan bangku belakang. Revan duduk diam, memeluk erat ranselnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di sebelahnya, Tiara menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar, berusaha menyeka air mata dengan tisu lusuh yang sudah nyaris basah seluruhnya. Tak ada satu kata pun keluar dari mulut mereka. Tapi semua yang hadir tahu, mereka adalah bagian dari kisah itu. Kisah yang telah menjadi pelajaran, bukan hanya bagi mereka berdua, tapi bagi semua yang pernah merasa berhak untuk meremehkan, menghina, dan mempermainkan harga diri orang lain. Naila mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat penuh penekanan. Kesombongan tidak pernah membuatmu tinggi. Justru ia akan menjatuhkanmu dengan cara yang tidak kamu sangka. Dan jika kau merasa cukup kuat untuk menghina, bersiaplah, karena hidup akan mengajarkanmu cara menunduk dengan sangat pahit. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa berdiri. Tapi Naila tetap tenang, menatap jauh ke arah Revan dan Tiara. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan pandangan seseorang yang sudah selesai, yang sudah memaafkan, tapi tak akan pernah memberi tempat lagi. Revan menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang paling besar, bukan sekadar rumah atau pekerjaan, tapi kehilangan harga dirinya sendiri di mata wanita yang dulu ia remehkan. Sementara itu, Tiara hanya mampu menangis sesenggukan, bukan lagi karena malu, tapi karena sadar. Dulu ia meludah ke langit, dan hari ini, ludah itu jatuh tepat ke wajahnya sendiri. Naila turun dari panggung. Beberapa wanita menyambutnya, memeluk, menyalami, mengucapkan terima kasih. Tapi Naila hanya tersenyum. Ia tidak sedang merayakan kemenangan. Ia hanya sedang menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak diukur dari suara lantang atau pakaian mahal, tapi dari keberanian untuk berdiri saat dunia mencoba menjatuhkannya. Dan hari itu, seluruh ruangan tahu, Naila telah menginjak habis segala bentuk penghinaan, dan melangkah pergi tanpa beban, tanpa dendam, hanya dengan satu hal, harga diri yang tak pernah bisa dibeli kembali oleh mereka yang pernah menginjaknya.